Jadilah orang yang berani untuk memulai. Kesuksesan besar selalu diawali dengan keberanian untuk memulai, begitu kata John Kennedy. Pada zaman dahulu kala, di Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Liang. Ia berasal dari keluarga petani kecil di sebuah desa terpencil. Sejak kecil, Liang telah bermimpi untuk menjadi sosok berpengaruh yang dapat memberikan perubahan bagi masyarakatnya. Namun kendati tekadnya yang kuat, ia sering merasa ragu dan takut akan tantangan yang dihadapinya. Suatu hari, desa Liang dilanda kekeringan yang parah. Sawah-sawah mereka mengering, sungai-sungai menyusut, dan hewan-hewan ternak menjadi kurus kering. Desa pun terancam kelaparan. Semua orang merasa putus asa, termasuk Liang. Namun di tengah keputusasaan itu, ada sebuah ide brilian yang muncul di benak Liang. Mungkin saja aku bisa menemukan sumber air baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, gumam Liang pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk berani memulai mencari mata air baru yang dapat menyelamatkan desa dari bencana kelaparan. Meskipun ragu dan takut akan kesulitan yang akan dihadapinya, Liang mengumpulkan segala peralatan yang ia butuhkan dan memulai pencarian air. Ia berjalan jauh melampaui hutan-hutan, mengarungi gunung-gunung, dan menembus padang pasir. Dalam perjalanan yang penuh rintangan itu, Liang berjuang menghadapi badai pasir, kehausan, dan lapar. Namun tekadnya untuk menyelamatkan desanya membuatnya terus maju. Setelah berhari-hari berpetualang, Liang akhirnya menemukan sebuah mata air yang tersembunyi di balik rerimbunan pepohonan di tengah hutan. Airnya jernih, segar, dan berlimpah. Liang merasa bahagia dan haru. Ia segera kembali ke desanya dengan membawa kabar gembira tentang penemuan sumber air baru. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Semua orang merasa takjub dengan keberanian dan ketekunan Liang. Kini, desa memiliki air yang cukup untuk bertahan dari musim kemarau yang panjang. Kehidupan kembali normal, dan rasa syukur Liang semakin besar. Kisah keberanian dan ketekunan Liang tidak hanya berhenti di situ. Berita tentang tindakannya menyebar hingga ke kota-kota terdekat. Penguasa setempat mendengar tentang kisah Liang dan merasa terinspirasi oleh semangatnya. Mereka memutuskan untuk mengundang Liang ke istana untuk bertemu dengannya. Di istana, Liang bertemu dengan pejabat tinggi kerajaan dan juga kaisar sendiri. Cerita heroiknya yang luar biasa membuat mereka terkesan. Kaisar kemudian memberikan penghargaan dan jabatan penting kepada Liang sebagai penghargaan atas jasanya. Liang pun diberi tanggung jawab untuk mengurus irigasi dan proyek air untuk seluruh wilayah, yang membuatnya menjadi sosok berpengaruh yang mampu membantu masyarakat luas. Dari sinilah perjalanan Liang sebagai sosok berpengaruh dimulai. Kegigihan dan keberaniannya untuk memulai pencarian air baru telah mengubah nasibnya dari seorang petani kecil menjadi seorang pejabat penting di istana kerajaan. Lebih dari itu, kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berani memulai langkah mereka sendiri dan berusaha menjadi sosok berpengaruh yang positif dalam masyarakat. Kisah Liang mengajarkan kita pentingnya berani memulai, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian dan kesulitan. Langkah kecil pertama yang diambil dengan ketekunan dan tekad yang kuat dapat mengubah takdir dan membawa dampak positif bagi banyak orang. Kisah Liang, sosok berani dari Tiongkok abad klasik, telah membuktikan bahwa keberanian memulai dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Bagi kita yang ingin menjadi agen perubahan dan mempengaruhi orang lain menuju arah yang lebih baik, berikut adalah panduan yang dapat membantu kita memulai perjalanan tersebut. Pertama, temukan passion kita. Untuk memengaruhi orang lain secara positif, kita harus memiliki semangat dan antusiasme yang tulus terhadap tujuan kita. Temukan passion kita,
Apa yang benar-benar membuat kita bersemangat dan ingin berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Ketika kita memiliki semangat yang membara, akan lebih mudah bagi kita untuk menginspirasi orang lain. Kedua, jadilah teladan. Tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang. Ketika kita berani memulai langkah-langkah positif dalam kehidupan kita sendiri, orang lain akan melihat dan terinspirasi untuk mengikuti jejak kita. Ketiga, berkomunikasi dengan efektif. Keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Berbicaralah dengan jelas, jujur, dan lugas. Dengarkan dengan empati dan berusaha pahami pandangan orang lain. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan ide-ide kita dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Keempat, kenali kebutuhan dan harapan orang lain. Untuk mempengaruhi orang lain, kita perlu mengenali kebutuhan dan harapan mereka. Cobalah untuk memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan, dan apa yang mendorong mereka. Dengan memahami orang lain secara lebih mendalam, kita dapat mencari cara yang lebih baik untuk berkontribusi dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Kelima, berani mengambil inisiatif. Jangan takut untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah atau membawa perubahan yang positif. Jika kita melihat ada isu atau permasalahan di lingkungan sekitar kita, jangan ragu untuk beraksi. Ambil langkah pertama meskipun tantangan besar mungkin menghadang. Orang lain akan terinspirasi oleh keberanian kita dan ikut mendukung perubahan tersebut. Keenam, ajak orang lain bergabung. Kita tidak perlu melakukan segalanya sendiri. Ajak orang lain untuk bergabung dan berkolaborasi dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Ketujuh, jaga kesabaran dan konsistensi. Mempengaruhi orang lain menuju perubahan positif tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kita mungkin menghadapi hambatan dan tantangan. Jaga kesabaran dan tetaplah konsisten dalam upaya kita. Perubahan yang berarti membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Kedelapan, berbagi kisah sukses dan inspiratif. Kisah sukses dan inspiratif seperti kisah Liang dapat menjadi alat yang ampuh dalam mempengaruhi orang lain. Berbagi kisah kita atau kisah orang lain yang berhasil mencapai perubahan positif dapat menginspirasi orang lain untuk berani memulai dan ikut berkontribusi. Kesembilan, berikan dukungan dan apresiasi. Bantu orang lain untuk meraih kesuksesan dan apresiasilah usaha mereka. Dukung dan dorong orang lain untuk terus maju dalam upaya mereka mencapai perubahan yang positif. Ketika orang merasa didukung, mereka akan semakin termotivasi untuk berbuat lebih banyak lagi. Kesepuluh, jaga integritas dan konsisten dengan nilai-nilai yang kita pegang. Tingkatkan komitmen kita terhadap perubahan positif tanpa mengorbankan integritas kita. Orang akan menghargai kejujuran dan keikhlasan kita dalam mempengaruhi mereka. Berani memulai adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dan mempengaruhi orang lain. Dalam mengikuti panduan tersebut, kita dapat mengambil langkah pertama menuju perjalanan yang akan mengubah dunia sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik. Jadilah agen perubahan yang berani dan inspiratif, dan biarkan kisah kita menyebar untuk mengilhami orang lain. Semoga kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di thread saya berikutnya.